Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas tentang lahirnya mazhab akidah di dalam Islam. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Lahirnya mazhab akidah ini didasari karena munculnya mazhab syiasah utawi mazhab politik yang sebelumnya muncul pasca meninggalnya Rasulullah SAW dan berakhirnya kekuasaan Khulafaur Rasyidin. Kemudian pada periode tabi'in, yaitu pasca kekhalifahan sahabat Ali bin Abi Thalib, yang ditandai dengan munculnya sekte-sekte Islam yang banyak mendapat sorotan ulama dan ahli sejarah seperti Qadariyah, Murji'ah, dan Jabariyah. Qadariyah dengan pendirinya Ma'bad al-Junaini, Ma'bad al-Juhani, dan Ghilam ad-Dimsyaqi antara lain berpendapat bahwa manusia memiliki qadar sendiri, untuk menciptakan perbuatannya tanpa intervensi Tuhan sama sekali. Sedangkan pendapat yang paling menonjol dari sekte Murji'ah yang dipelopori oleh Hasan bin Bilal al-Muzni, Abu Salah al-Saman, Sauban bin Tiror bin Umar ialah menangguhkan hukuman duniawi hingga hari kiamat. Hal ini lebih dilatar belakangi oleh sikap apatis mereka terhadap pertikaian politik sejak masa Khalifah Utsman bin Affan. Mereka enggan menyatakan bagaimana hukum kelompok Syiah, Khawarij, Muawiyah ataupun kelompok Ali sendiri. Hukum masing-masing diserahkan kepada Tuhan kelak pada hari kiamat. Tapi kemudian pendapatnya meluas, termasuk meniadakan hukum qisas, diat, atau hukuman bagi pezina. Semua hukuman ditunda sampai hari kiamat. Sementara sekte yang ketiga yaitu sekte Jabariyah. Sebelumnya tadi ada sekte Qadariyah, sekte Murji'ah, sekarang adalah sekte Jabariyah dengan pendirinya Jahm bin Safwan yang sering disebut dengan sekte Jahmiyah, menyatakan bahwa manusia tidak memiliki qadar sama sekali. Semua perbuatan manusia diciptakan secara mutlak oleh qadar Tuhan. Baik buruknya perbuatan manusia semata-mata merupakan perwujudan dari baik buruknya qadar Tuhan. Pendapat ini bertolak belakang dengan pendapat sekte Qadariyah. Tentang sekte-sekte ini, sebagian ulama berpendapat sebenarnya kembali pada dua sekte, yaitu Qadariyah adalah nama lain dari Mu'tazilah dan Murji'ah nama lain dari Jabariyah atau Jahmiyah. Namun yang pengaruhnya sangat kuat, mereka hingga kini terus mewarnai perdebatan kalam atau teologi umat Islam ialah sekte Mu'tazilah. Nama Mu'tazilah merupakan nisbat ucapan Syekh Hasan Basri tatkala mengeluarkan muridnya yang radikal, Wasil bin Atha al-Ghazal. I'tazil anna, keluarlah dari perguruanku. Wasil inilah yang dikenal sebagai pendiri sekte Mu'tazilah. Wasil sendiri menamakan sektenya dengan sebutan Al-Adwa at-Tauhid, golongan yang berpaham adil dan mengesahkan Tuhan, yang sekaligus mengindikasikan bahwa pendapat utamanya adil menurutnya ialah Tuhan membalas amal perbuatan manusia
yang diciptakan sendiri tanpa intervensi qadarnya. Sedangkan tauhid menurutnya ialah Tuhan Esa, tanpa diembel-embeli berbagai sifat dan tidak memiliki sifat-sifat. Keradikalan Mu'tazilah, meskipun akhirnya terpecah hingga 22 sekte, semuanya terlalu berlebihan dalam memuja kemampuan akal dan nyaris mengabaikan petunjuk nakal atau Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk ciptaan Tuhan dan bersifat hadis atau baru. Pernyataan terakhir inilah yang kemudian disebut oleh banyak kalangan sebagai al-mihnah, ujian bagi ulama mayoritas yang tetap berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalam Tuhan dan bersifat qadim. Sampai periode tabi'in, istilah ahli sunnah wal jamaah masih belum muncul sebagai gerakan bersama. Istilah ahli sunnah wal jamaah memang telah muncul, misalnya dalam tafsir Ibnu Abbas, namun golongan yang secara substansial ada di dalamnya, yakni tetap berpegang teguh kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, tetap merupakan mayoritas. Golongan mayoritas ini sering disebut-sebut sebagai golongan as-salafus shalih. Demikianlah, wallahu a'lam.